Oke, materi hari ini kita akan membahas mengenai, oh ya, kalau teman-teman mau membuka waskitanya, silahkan dibuka waskitanya di situ. Nah, kita akan membahas mengenai cara pembuatan background animasi dan juga cara pembuatan matte painting. Nah, matte painting ini ada teman-teman ada yang udah pernah dengar apa itu matte painting? Ayo nilai keaktifan, kira-kira ada yang pernah dengar nggak apa sih matte painting itu? Matte painting, matte painting. Ayo guys, ada yang pernah dengar nggak apa itu matte painting? Ayo, ada nggak? Oke, belum ada. Baiklah, kalau misalkan nggak ada yang mau nilai tambah. Nah, jadi di sini matte painting itu adalah apa namanya, sebuah background gitu ya, yang dibuat secara manual untuk sebuah perfilman gitu ya, untuk sebuah perfilman. Jadi membuat background. Nah, backgroundnya ini untuk apa? Jadi saya ceritain dulu deh ya, kalau misalkan sebelum saya jelaskan. Nah, jadi zaman dulu sekali gitu ya, zaman dulu banget gitu ya, sebelum adanya teknologi software-software yang ada gitu ya, yang untuk memudahkan desain atau menggambar sebuah objek yang diinginkan gitu ya, menjadi ada untuk sebuah perfilman. Nah, biasanya objek-objek ini dibutuhkan di genre-genre film-film yang bertemakan sci-fi gitu ya, kayak science fiction, kayak sesuatu hal yang tidak mungkin ada gitu ya, yang mustahil gitu ya. Contohnya pembuatan kayak menambahkan objek UFO gitu ya, atau menambahkan bangunan yang kuno kemudian seolah-olah bangunan itu hancur dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini matte painting itu adalah sebuah background gitu ya, sebuah background hasil dari lukisan gitu ya, yang sangat besar gitu kan, sehingga dia membutuhkan proses yang sangat lama sekali. Nah, jadi sebelum pembuatan film gitu ya, seorang filmmaker gitu ya, sebelum film itu dibuat gitu ya, sebelum syuting itu dimulai, nah biasanya proses mid painting ini udah dilakukan jauh-jauh hari ya, sebelum pembuatan filmnya itu sendiri, sebelum syuting itu dimulai ya. Kenapa? Background ini yang akan dibutuhkan untuk nanti latar si aktor ini bermain gitu ya. Misalkan dia akan bermain untuk sedang adegan ada kapal UFO-nya gitu kan. Nah, jadi UFO-nya ini harus digambar terlebih dahulu, harus dilukis terlebih dahulu gitu ya. Sehingga jadi kalau misalkan pembuatan film-film zaman dulu itu akan sangat memakan waktu yang sangat lama sekali. Karena dengan membutuhkan background untuk tambahan-tambahan objeknya. Nah, di sini matte painting sendiri untuk pembuatan latar background sebuah film itu tidak hanya sekedar dibuat dari media kain ataupun kanvas yang dibentangkan lebar gitu ya. Kemudian meletakkan kamera di angle tertentu sehingga apa namanya tuh objek-objek hasil dari paintingnya sendiri atau lukisannya itu sendiri tidak terlalu terlihat bahwa itu adalah sebuah lukisan gitu ya. Nah, di sini orang-orang zaman dulu itu juga memanfaatkan kaca sebagai media untuk membuat matte paintingnya. Kenapa media kaca digunakan? Nah, karena media kaca ini adalah e, berbentuk transparan, sehingga ketika nanti dilukis gitu ya, nah itu akan membuat efek seolah-olah itu nanti akan menjadi 3 dimensi ya, akan bergerak. Ketika kamera itu di zoom in gitu ya, nah kemudian kacanya itu digerakkan, maka seolah-olah benar-benar terlihat seolah real gitu ya, bahwa pohonnya itu bergerak, kemudian tiang listriknya itu bergerak gitu ya. Nah, itu pun akhirnya kita adopsi di dalam Photoshop gitu ya. Jadi dengan adanya Photoshop ini
gitu ya, itu akan sangat membantu sekali dalam industri perfilman gitu ya, dimana setiap layering gitu ya, cara kerjanya sama kayak kaca, bentuknya transparan. Jadi nanti objek yang ada di depannya akan menutupi objek yang di belakangnya. Sehingga matte painting ini diadopsilah oleh software Adobe Photoshop gitu ya, sehingga bentuknya layering transparan, sehingga objek yang ada di depannya itu akan menutupi objek yang di belakangnya. Nah, di sini setelah UTS ini kita akan mempelajari, kita akan mengetahui kira-kira Photoshop ini digunakan untuk apa aja sih? Apakah cuman hanya sekedar untuk editing image aja kah, atau hanya untuk sekedar desain-desain kah gitu ya. Nah, di sini software Photoshop ini perkembangannya itu sangat banyak sekali ya. Nah, kita dapat mengintegrasikan, kita dapat hasil dari yang kita desain di Photoshop itu kita dapat gunakan untuk di software lainnya gitu ya. Jadi software berikutnya yang akan kita pelajari gitu ya di mata kuliah berikutnya itu adalah multimedia. Nah, di multimedia ini kita akan belajar mengenai editing film menggunakan After Effects dan juga Adobe Premiere Pro. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman membuat green screen gitu ya di salah satu materi nanti, nah pasti teman-teman akan membutuhkan sebuah background. Nah, background ini teman-teman bisa desain di Photoshop. Nah, sehingga di sini bagaimana caranya Photoshop ini dapat diintegrasikan hasilnya itu dengan software yang lainnya dengan kualitas yang sama, yaitu adalah sebelum teman-teman membuat desain di Photoshop gitu ya, ketika ingin membuat matte painting untuk dilanjutkan di software yang lainnya, teman-teman yang pertama itu adalah harus men-setting presetnya terlebih dahulu. Nah, ukuran filmnya itu ukuran berapa, apa yang ingin apa namanya tuh, yang ingin dipilih gitu ya ukurannya, ataukah ingin membuat yang 4K, ataukah ingin membuat ukuran yang PAL DV berapa dan berapa ukuran skalanya gitu ya. Nah, itu teman-teman desain terlebih dahulu di Photoshop dengan ukuran scale yang sama, preset yang sama gitu ya. Jangan sampai berbeda. Kenapa seperti itu? Yang pertama, apabila teman-teman membuat ukurannya yang berbeda di Photoshop gitu ya, nanti hasilnya itu kalau misalkan dia terlalu kecil gitu ya, gambar yang dihasilkannya, kemudian ketika nanti dipindahkan ke software yang lainnya, ke Adobe Premiere Pro atau After Effects, nanti ketika diperbesar itu ditakutkan, dikhawatirkan hasil gambar backgroundnya itu akan menjadi pecah, sehingga ketika nanti dibuat sebagai background itu nanti akan terlihat, wah ini bohongan nih dan lain sebagainya, kelihatan banget gitu ya. Nah, nanti takutnya seperti itu. Begitupun kalau misalkan gambar image-nya itu terlalu besar. Nah, ketika nanti dipindahkan ke After Effects atau ke Premiere Pro, nanti ditakutkan jadinya tidak presisi. Ukuran objeknya itu harusnya pohonnya setinggi A, jadi lebih kecil menciut karena dikecilkan. Kemudian ada objek manusianya di background-nya itu akan menjadi lebih kecil lagi gitu ya. Gedung-gedungnya juga akan menciut dan lain sebagainya. Nah, ditakutkan seperti itu kalau misalkan image-nya terlalu besar gitu ya. Padahal komposisinya satu layar itu satu ukuran itu yang dibutuhkannya itu. Nah, jadi teman-teman harus memperhatikan presetnya, itu yang pertama. Yang kedua, sebelum teman-teman membuat background atau matte painting, teman-teman di dalam Photoshop ini kan dapat memilah atau mengcut gitu ya, mencomot-comot gitu ya dari setiap image yang diinginkan. Nah, di sini saran saya, teman-teman sebelum mencari image-image untuk melakukan matte painting gitu ya, atau mendesain sebuah background, itu teman-teman harus memperhatikan ukuran dari setiap image-nya itu sendiri. Jangan sampai terlalu jomplang ukurannya, jangan sampai terlalu jauh ya selisihnya. Nanti takutnya apa? Nah, ketika nanti teman-teman mendesain, takutnya itu nanti ketika diperbesar skalanya, itu nanti akan pecah gitu ya. Ataupun nanti ketika diperkecil ada item yang tidak terlihat
atau jadi blur dan lain sebagainya. Itu yang dikhawatirkan. Jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan ukurannya dari setiap image. Yang berikutnya, yang ketiga yang harus teman-teman perhatikan adalah ketika mendesain atau mengedit gitu ya, sebuah image-nya, itu teman-teman coba perhatikan juga kontras dari setiap image-nya. Saya sarankan untuk membalancekan setiap RGB-nya, setiap image. Jangan sampai nanti yang satunya terang, yang satunya gelap. Saling comot-comot aja kayak gitu. Jangan sampai gitu ya. Jadi teman-teman harus membalancekan. Nah, untuk melihat tutorialnya, silahkan teman-teman buka di Waskita. Di sana saya sudah berikan tutorial untuk membuat matte painting. Gitu ya. Nah, berikutnya matte painting ini istilah gitu ya, istilah yang digunakan untuk dunia perfilman. Tetapi untuk membuat background sebuah film animasi itu juga sebetulnya sama ya. Jadi background juga. Jadi membuat background film animasi dengan matte painting ini itu hanya berbeda istilah saja gitu ya. Nah, namun di sini untuk pembuatan film animasi gitu ya, ada sedikit yang berbeda, ada effort sedikit yang berbeda yang harus teman-teman apa namanya tuh keluarkan ya. Kalau misalkan untuk matte painting membuat background sebuah film itu teman-teman bisa mencopot image A, image B, image C dan lain sebagainya. Kalau misalkan untuk background film animasi, teman-teman membutuhkan effort untuk drawing ya, untuk menggambar gitu ya. Kira-kira bikinnya seperti apa, bagaimananya itu nanti tergantung dari kemampuan teman-teman sendiri. Kalaupun teman-teman ingin mencopot gitu ya, mencomot ini itu, biasanya agak sedikit kurang ya, berbeda hasilnya kalau misalkan teman-teman drawing menggambar sendiri. Nah, di sini di dalam software Adobe Photoshop, ketika teman-teman ingin membuat sebuah background film animasi gitu ya, teman-teman dipermudah gitu ya, dipermudah dengan adanya bantuan brush, di mana di sini teman-teman akan sangat dibantu sekali, akan sangat menghemat waktu sekali apabila membutuhkan sebuah efek-efek yang sudah banyak di brush ya. Contohnya, kalau misalkan ingin membuat sebuah efek apa namanya asap gitu ya, smoke, kemudian adanya segerombolan burung gitu ya, atau efek daun-daun jatuh gitu ya. Nah, teman-teman bisa tuh menggunakan brush di sini. Nah, jadi teman-teman saya sarankan untuk mengkoleksi banyak brush ya di sini. Kenapa? Karena nanti akan sangat membantu sekali di dalam pendesainan. Kenapa seperti itu? Ya karena nanti waktu yang dibutuhkan teman-teman untuk mendesain menjadi lebih singkat, lebih mudah. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman menggunakan brush, cuma tinggal sekali klik, sudah dapat beberapa objek yang diinginkan. Gitu banyak sekali. Kalau misalkan mau mencari brush, silahkan teman-teman searching yang free brush, ada banyak banget. Nanti silahkan dimasukkan aja ke 32-nya, ke sistem 32-nya, di situ cari aja ada Photoshop, kemudian di situ cari aja brush, nanti copy paste aja di dalamnya di situ. Nanti secara otomatis kalau udah dibuka lagi Photoshop-nya, kemudian dilihat cari brush-nya, itu pilihannya akan ada ya untuk brush yang baru yang teman-teman kopas sebelumnya tadi itu gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman di dalam pembuatan background secara garis besarnya gitu ya, secara garis besar dalam pembuatan background untuk film animasi dan juga untuk membuat matte painting di dalam pembuatan perfilman itu sendiri. Nah, yang pasti yang jelas background ini dibutuhkan untuk sesuatu hal yang menghiperbola gitu ya, sesuatu hal yang dilebih-lebihkan, dilebaikan, sesuatu hal yang tadinya tidak ada yang diinginkan jadi ada gitu. Itu kita setting, kita buat, kita manipulasi sedemikian rupa seperti itu. Itu fungsinya dari sebuah matte painting gitu ya, pembuatan background untuk perfilman atau juga membuat background untuk film animasi kayak gitu. Nah, yang jelas teman-teman di sini harus memahami juga
basic dari matte paintingnya itu seperti apa, bagaimana. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan untuk matte paintingnya dan juga untuk pembuatan backgroundnya? Untuk tutorialnya silahkan teman-teman lihat di Waskita, silahkan di play. Nah, biasanya matte painting yang film-film zaman dulu yang menggunakan background-background itu biasanya menyamarkan gitu ya, menyamarkan apa namanya tuh, hasil lukisan-lukisannya itu di antara sela-sela apa namanya tuh gedung, ataupun bisa juga di sela-sela pohon dan lain sebagainya. Kayak gitu kalau zaman dulu itu. Dan yang pasti akan sangat berpengaruh sekali matte painting ini di pengambilan angle kameranya. Jangan sampai nanti tidak sesuai gitu ya. Nanti kelihatan banget itu lukisannya. Nah, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi. Nah, tadi itu kita menggunakan software Adobe Photoshop, sehingga hasil dari gambar backgroundnya itu hanya 2 dimensi saja, gitu ya. Sehingga kalaupun kita menggunakan apa namanya tuh, kamera di posisi angle tertentu, itu akan agak sedikit terlihat apa namanya tuh, samar-samar bahwa itu hasil lukisannya gitu ya, atau itu hasil dari editing sebuah Photoshop. Nah, di sini teman-teman kalaupun ingin membuat sebuah matte painting untuk background sebuah perfilman gitu ya, saat ini biasanya akan lebih menggunakan 3D modeling gitu ya. Sebelumnya kan hanya hasilnya 2 dimensi saja. Nah, di sini dengan menggunakan konsep 3D modeling untuk membuat matte paintingnya itu atau mendesain backgroundnya itu akan terlihat lebih nyatanya lagi. Nah, nanti tinggal hasil dari objek 3D-nya dibuat movie clip-nya, seperti apa pergerakannya, moving-nya, pengambilan angle kameranya juga bisa langsung dari apa? Dari Maya-nya sendiri atau dari 3ds Max-nya sendiri, kita akan pengambilan gambarnya dari posisi mana gitu ya, sehingga ketika nanti sudah dimasukkan ke software pengolahan videonya seperti After Effects ataupun Premiere Pro, itu akan menjadi lebih terlihat realistis lagi gitu ya, terlihat seolah-olah lebih bagus lagi daripada pembuatan background 2 dimensi. Nah, biasanya perpaduan antara background ini dengan perfilman itu biasanya filmnya itu kan kita akan setting menggunakan green screen ya, menggunakan green screen atau menggunakan blue screen. Nah, nanti di mana bagian hijaunya itu kita hilangkan dan kita akan ganti dengan menggunakan backgroundnya itu sendiri. Seperti itu. Nah, kalau misalkan menggunakan 3D ini lebih kompleks lagi ya, lebih membutuhkan tingkat spek komputer yang lebih tinggi lagi, lebih berat lagi. Karena pengolahannya pasti membutuhkan kinerja RAM dan VGA yang wow sekali ya. Gitu. Dan nanti kalau misalkan untuk yang mata kuliah yang membahas tentang 3D, pasti nanti akan dibahas juga mengenai teknik bagaimana menggabungkan dengan green screen. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ada nggak nih? Nggak ada? Nggak ada yang ingin ditanyakan? Mengenai pembuatan background dan juga matte painting? Sudah cukup jelas? Gimana? Belum ada? Oke, siap. Kalau misalkan belum ada, dikarenakan kelas-kelas sebelumnya gitu ya, di kelas SI01 dan SI02 mereka menginginkan adanya tugas individu gitu ya, sehingga ini berdampak ke kelas yang lainnya juga. Jadi masa kelas SI01, 02 ada tugas individu, SI03 sama 04-nya tidak ada.
Nah, jadi kelas kemarin SI02 kalau tidak salah ada seseorang yang menginginkan Pak biar apa namanya tuh biar kita semuanya apa terpacu gitu ya untuk melakukan praktikum di rumah, gimana kalau misalkan dibuat tugas individu. Oh, idenya bagus sekali gitu kan, sehingga saya memutuskan untuk membuat tugas individu. Dan tugas individunya adalah silahkan teman-teman membuat sebuah background gitu ya, atau matte painting. Di sini teman-teman silahkan mendesain sebuah background, sebuah kondisi dari sebuah image gambar. Contoh misalkan kayak gini, teman-teman punya image gambar mengenai Jalan Malioboro atau perempatan Tugu Jogja. Nah, dari gambar tersebut gitu ya, teman-teman edit misalkan di bangunan-bangunan gedung yang ada sebelah kirinya dan sebelah kanannya diganti dengan sebuah gedung yang lebih tinggi gitu ya, dibuat kondisinya horor gitu ya, misalkan kayak apa, ketika untuk film zombie-zombie bangunannya yang udah tua yang berantakan gitu ya, silahkan disetting, silahkan diedit sedemikian rupa, dihiperbola gitu ya, dilebay-lebaykan, ingin ada kerusuhan apa, ingin dibikin kayak gimana, atau ingin membuat latar Jakarta gitu ya, yang kebanjiran, kemudian ada apa, silahkan teman-teman bikin sedemikian rupa, terserah teman-teman. Yang penting nanti teman-teman membuat sebuah background untuk film aja gitu ya. Untuk latar sebuah film gitu ya. Membuat background untuk latar sebuah film. Untuk temanya, topiknya seperti apa, bebas. Terserah teman-teman. Nah, untuk waktu pengumpulannya, kira-kira 2 minggu kelamaan nggak ya? Atau seminggu aja, jadi pertemuan besok dikumpulkan. Atau mau pertemuan ke-12, ini kan pertemuan ke-10 ya. Ini pertemuan ke-10. Nah, kira-kira mau dikumpulkan pertemuan berapa nih? Besok, minggu depan, atau 12? 2 minggu pengerjaan cukup ya? Gimana teman-teman? Iya Pak, 2 minggu sepertinya cukup. 2 minggu sepertinya cukup ya? Oke, bungkus 2 minggu kalau kayak gitu. Jadi nanti tugasnya ada 2, tugas individu dan juga tugas kelompok ya. Tugas individunya itu teman-teman membuat background untuk sebuah perfilman gitu ya. Tugas keduanya, tugas kelompok dikumpulkannya ketika pertemuan terakhir untuk UAS ya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Pak, Oke, mau Pak. tanya Pak. Boleh, silakan Mas Pak, yang Afan. ini berarti nanti apa ngirimnya 2 foto ya Pak, before sama after ya Pak? Betul sekali, 100 Oke oke Pak, before dan terima kasih Pak. afternya. Sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk waktu pengumpulannya di hari berikutnya ya, jadi misalkan hari ini ya, kita bertemunya hari Selasa, ya berarti di hari Selasa 2 minggu ke depan, gitu. Ada yang mau ditanyakan mengenai materi hari ini? Mengenai matte painting? Dan untuk tutorialnya silahkan teman-teman lihat di Waskita, saya sudah berikan bagaimana cara membuat matte painting yang simple gitu ya. Nah, di sini teman-teman harus memperhatikan sekali kira-kira objek yang pas ditaruhnya itu apa gitu ya, bagaimana kira-kira. Bisa dipahami ya untuk pembuatan matte painting ini, membuat sebuah background. Pak, berarti dominasi warnanya hitam putih, Pak. Oh, untuk dominasi warna hitam putihnya tidak mesti harus hitam putih gitu ya. Terserah teman-teman ingin membuat desainnya kayak gimana, tergantung imajinasi teman-teman sendiri, mau colorful juga boleh, mau seperti apa juga boleh gitu ya. Jadi tidak perlu harus hitam putih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada?
Baik, kalau misalkan tidak ada, kita akhiri saja pertemuan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.